Kalau selama ini ada begitu banyak penyimpangan yang dilakukan oleh baik para hamba-hamba Tuhan, pendeta, dan institusi-institusi gereja yang tidak memuridkan, ya, tetapi hanya menjadi jasa penyelenggara kebaktian, ya, untuk sekelompok umat yang membutuhkan dalam hidup keberagamaan mereka, dalam hal ini agama Kristen, ya, membutuhkan sebuah penyelenggara, ya, dan fasilitas untuk kebaktian, dan muncul orang-orang baik secara pribadi ataupun institusi, ya, yang secara sah, secara legal, hukum pemerintah legal menyelenggarakan itu, dan kemudian bergulirlah sebuah, mohon maaf, ya, jasa penyelenggaraan liturgi agama dengan berbagai macam pernak-perniknya, dengan berbagai macam pernak-perniknya. Tetapi mereka sesungguhnya banyak sekali yang tidak memuridkan. Tidak memuridkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya. Tidak memuridkan mereka. Ya. Loh, kok bisa, Pak? Buktinya mereka ada kelompok-kelompok kecil kok, Pak. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya tidak sedang mengatakan mengatakan ini kepada, menunjukkan kata-kata saya ini kepada siapapun, baik sebagai pribadi ataupun sebagai institusi. Sama sekali tidak. Ya, saya sedang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi saya berharap, karena itu makanya saya tidak menyebut nama dan tidak menyebut institusi apapun. Ya kan? Gitu. Ya. Mengapa kok bisa saya katakan mereka tidak memuridkan? Ya. Kenapa saya harus mengatakan bahwa mereka adalah jasa penyelenggara liturgi beragama? Karena di dalam pemuritan itu, sesuatu yang disebut pemuritan itu, ya, mau orangnya tidak perlu mempersoalkan berapa jumlah orangnya, tetapi di sana ada sebuah bentuk pemuritan di dalam mengemban amanat agung Tuhan Yesus yang harus memiliki syarat. Di dalam pemuritan itu adalah menciptakan atmosfer pemuritan, Bapak Ibu. Menciptakan atmosfer pemuritan, di mana dengan atmosfer pemuritan itu setiap orang percaya itu kemudian dibawa untuk berproses masuk dalam perlombaan yang diwajibkan tadi itu. Kemudian mereka berproses sampai mereka dapat mencapai level memiliki karakter seperti Kristus, mengenakan hidup Kristus. Nah, itu baru pemuritan namanya. Dan untuk bisa mendapatkan atmosfer pemuritan itu, maka syaratnya ada dua. Ya. Yang pertama tentu syaratnya adalah Injil atau kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah benar Alkitabiah. Itu syaratnya yang pertama. Dan kemudian syaratnya yang kedua tentu saja adalah para pemimpin-pemimpin atau pengajarnya atau hamba Tuhannya atau pengerjanya atau pendetanya atau gembalanya, ya, atau pemimpin kelompoknya dan segala macam itu harus benar-benar juga berjuang dalam perlombaan yang sama itu. Sementara mereka sudah berjalan duluan di depan,
untuk memberikan teladan kehidupan kepada orang-orang percaya atau domba-domba yang dipercayakan kepada mereka untuk digembalakan supaya menjadi teladan. Pemimpin-pemimpinnya berjalan duluan di depan, tetapi juga sama dalam perjuangan yang sama. Ya, menjadi teladan itu tidak boleh kemudian kita pahami, oh orang itu berarti sudah tidak bercacat celah, sudah sempurna. Belum, pemimpin-pemimpin itu juga belum sempurna. Tetapi pemimpin-pemimpin itu harus dipastikan sedang berada di jalur perlombaan yang sama, sementara mereka sudah duluan di depan. Sementara domba-domba dan jemaat itu ada di belakangnya, melihat kepada pemimpinnya yang juga sedang berlari dalam perlombaan itu. Ya, tentu saja pemimpinnya juga punya kelemahan, punya kekurangan. Tetapi domba-dombanya juga melihat pemimpinku juga sedang berjuang di depan sana. Dia juga sedang berlari dalam perlombaan ini. Dan domba-domba itu mengikuti juga di belakangnya jemaat-jemaat itu. Jadi pemuritan itu harus memang diciptakan sebuah atmosfer. Atmosfer pemuritan. Itu yang Tuhan amanatkan. Dan dalam menciptakan atmosfer pemuritan itu, maka dua hal itu harus ada. Pengajaran firman Tuhan yang benar-benar benar, yang alkitabiah, yang berpusatkan kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupannya. Seperti tadi yang Bapak katakan, dengarkanlah dia, ikuti kata-katanya, perhatikan kehidupannya. Itu harus. Ya. Dan kemudian keteladanan daripada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang mengajarkan kebenaran itu yang memang juga mengenakan atau menghidupi ya bersama-sama sedang dalam proses perlombaan. Bedanya hanya pemimpin-pemimpinnya sudah larinya sudah di depan sana. Ya. Sudah duluan berlari. Hanya beda itu saja. Hanya duluan berlari saja supaya yang di belakang lihat, oh pemimpinku juga berlari itu di sana. Saya juga berlari terus. Nah itu yang benar. Ya Bapak Ibu. Jadi ini harusnya membukakan mata pengertian kita malam hari ini. Ya. Di hari-hari terakhir di akhir zaman ini, gereja sebagai pengemban amanat agung Tuhan Yesus harus masuk di dalam pemulihan demi pemulihan. Ya. Untuk kembali kepada jalurnya yang benar. Kembali kepada jalurnya yang benar. Dan saya sangat teramat yakin peristiwa yang sedang kita alami dalam bulan-bulan belakangan ini dengan COVID-19 juga dipakai oleh Allah. Ya. Untuk memurnikan gerejanya, untuk kembali mengembalikan gerejanya pada track yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Oke.